Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Seperti biasa untuk mengawali pagi Anda, kami hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti ya pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah juga sudah hadir bersama kami di sini narasumber kami Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat selalu ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Sama-sama. Dan pendengar seperti biasa juga untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya Anda bisa pergunakan dua line telepon kami di 0231849329 atau di 0231486374. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935 serta untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital juga bisa berkirim chatnya di sana ya. Dan pastinya untuk Anda pemirsa setia kanal YouTube kami, Anda juga bisa berkirim live chatnya di sana. Dan tema kita untuk pagi ini adalah kasih sayang orang tua kepada anak belum titik sepanjang gitu ya. masa belum titik. Baik, silahkan seperti Sepanjang apa? masanya lupa. Iya, ini yang Isma dapatkan seperti ini Ustaz. Mangga, silahkan seperti apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya pribadi bersama Bu Lisma beserta aku RRI serta para pendengar RRI di mana berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, diberikan kenikmatan oleh Allah berupa panjang umur dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari buktikan bukti syukurnya adalah melalui mengikuti kegiatan Mutiara Pagi di RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema kali ini di edisi tanggal 1 Oktober 2025 akan tema tentang salah satu di antara peribahasa, yakni kasih sayang orang tua ke anak sepanjang masa itu belum koma, tapi belum titik, tapi masih koma gitu maksudnya. Di situ ada saya lupa sepanjang masanya nih, karena ada kelanjutannya masalahnya. Kelanjutannya adalah kasih sayang anak ke orang tua hanya sepanjang gala. Artinya saya sampaikan bahwa orang tua itu sangat sayang kepada anak, itu betul.
Tapi menurut saya, mohon maaf, jangan berlebihan kepada anak. Sebabnya apa? Kalau berlebihan kepada anak kaitannya dengan masa harta, orang tua sebelum meninggal dunia itu sudah diberikan semua kepada anak, maksud saya gitu. Nah, sampai-sampai rumah yang ditempati pun sudah menjadi hak milik anak. Itu. Bahkan survei membuktikan, pernah ketemu sama Pak Lebe, salah satu desa, saya tidak sebut siapa, dan itu sebagai pembelajaran bagi kita, hampir 90% warganya itu, alias warga orang tuanya itu memberikan hibah semuanya kepada anak. Sudah diseplit-seplit. Semua anak dapat rumah, semua anak dapat sawah, semua anak dapat karang, dan seterusnya. Bahkan haji pun sudah dipikirkan oleh orang tua. Itulah. Dan orang tua pun berwasiat atau beramanah kepada anak, kalau saya meninggal dunia jangan ribut ya. Itulah. Dan karena sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya waktu orang tua masih hidup. Itu. Ini problema bagi kita sebagai orang tua. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua baik kepada anak, tapi salah cara memberikan dan belum waktunya memberikannya. Kita sadar bahwa harta itu hanya titipan, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang tua ini mendapat rezeki yang banyak itu hanya amanah dari Allah. Artinya ketika sadar bahwa harta itu adalah amanah, maka kita harus ikuti apa kata Allah yang sebagai amanah itu. Di saat kita punya harta berlebih dan itu sudah mencapai nisab, maka harus mengeluarkan zakatnya. Di saat kita meninggal dunia nanti, maka harus diberi atau dibagi secara syar'i, yakni melalui pembagian harta waris. Tapi yang problem ini yang dimaksud dengan peribahasa itu kasih sayang orang tua ke anak sepanjang masa itu belum titik, maksudnya kita harus memberikan edukasi ataupun saling nasihat dalam kebenaran gitu loh. Karena ingat, kasih sayang anak ke orang tua hanya sepanjang gala. Atau peribahasa lain mengatakan 10 anak orang tua bisa merawatnya. Tapi ingat, 1 orang tua bisa enggak 10 anak bisa merawatnya. Nah, ini menjadi problem bagi kita. Maka kita hati-hati sebagai orang tua. Kewajiban orang tua ke anak itu dari mulai melahirkan, kemudian menyusui, kemudian mengasuh, kemudian sampai memberikan biaya pendidikan untuk anak itu loh. Kalau bisa anak itu sampai S2, minimal S1 lah gitu loh. Diberikan bekal. Nah, ketika anak sudah menikah, itu sudah tanggung jawab orang tua sudah selesai sebetulnya. Itu. Karena ketika anak sudah berumah tangga, ini anak itu sudah punya sinergitas antara suami istri. Seandainya orang tua punya anaknya laki-laki menikah dengan perempuan, itu sudah tanggung jawabnya anak laki sama anak perempuan itu sebagai suami istri gitu loh. Nah, itu yang dimaksud demikian. Sehingga harta-harta milik orang tua itu biarkan dinikmati saja gitu loh. Kalaupun ada orang tua memberi hibah kepada anak boleh, tapi tidak semuanya. Tapi nyatanya di masa semuanya itu loh, belum meninggal sudah dibagi-bagi, itu maksud saya gitu. Kayak sayang orang tua benar, tidak salah, tapi belum titik, masih koma. Karena ada kelanjutannya, kasih sayang anak ke orang tua hanya sepanjang gala. Artinya kita sadar ketika orang tua itu sakit, ketika orang tua sudah tua, itu harus gantian. Dulu anak diasuh oleh orang tua, sekarang orang tua diasuh ataupun dilayani ataupun diruat oleh anak-anaknya. Kalau hartanya masih ada, dalam artian belum bagi waris saat orang tua masih hidup, insya Allah anak-anak akan sayang. Tapi ketika orang tua memberi hibah semua kepada anak sampai 0, rumah yang ditempati pun sudah diberikan kepada anak terakhir biasanya, dampak
dampak negatifnya itu nanti ketika salah satu orang tua ada yang meninggal dunia, tinggal satu lagi yakni ibunya atau ayahnya, itu orang tua itu seakan ikut sama anak. Jadi marwahnya orang tua tidak ada di sini, karena ibaratnya orang tua ikut sama anak. Nah, ini problem besar dalam masyarakat ini. Jadi ketika orang tua sudah tua renta, kadang-kadang tuh sudah tenang, tidak tenang hidupnya, dipimpong sana, dipimpong, itu nyata loh ya. Bahkan kadang-kadang yang sangat tragisnya lagi, orang tua dititipkan di panti jompo, gitu loh. Karena sudah tidak ada harta-hartanya lagi, karena sudah diberikan waktu orang tua masih hidup, itu loh. Maka kita sadari kalau kita yakin betul Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk manusia, kita gunakan Al-Quran itu. Artinya belum saatnya dibagi, jangan dibagi gitu loh. Karena di situ ada syariat Allah yang namanya ilmu waris atau pembagian harta waris, itu loh. Nah sekarang kan hampir 90% konon katanya bahwa orang tua sudah memberi hibah kepada anak semua. Itu. Maka dari ini maka kita harus nyadari lah, ketika orang tua sudah tua renta, kemudian anak kan banyak tugasnya, banyak kegiatannya, apalagi anak punya anak lagi kan gitu. Harus kita sadari itu loh. Makanya kasih sayang orang tua ke anak itu sepanjang masa, dan kasih sayang anak ke orang tua sepanjang itu benar juga. Atau peribahasa lain, kasih sayang orang tua ke anak gede sekelapa. Tapi ingat, kasih sayang anak ke orang tua gede seupa. Seupa itu artinya sebutir nasi, itulah. Dan kita harus sadari, dengan demikian jangan semuanya diberikan pada anak. Kalau orang tua sayang kepada anak hanya sepertiga saja, gitulah. Dan tidak boleh berwasiat kepada anak, karena dengan berwasiat ini melanggar syariat. Dan ketika orang tua memberi hibah semuanya kepada anak, nanti orang tua meninggal dunia, mohon maaf, ketika meninggal dunia orang tua kan ada di alam barzah. Namanya alam barzah atau alam kubur ini suatu kenyataan, suatu keniscayaan, dan pasti itu adanya. Ketika orang tua sudah memberi hibah dan tidak bagi-bagi waris, itu pasti menyesal orang tua di alam barzah itu. Sebelum penyesalan itulah kita masih hidup ini, jangan sekali-kali membagi belum saatnya. Karena saatnya membagi itu salah ketika orang tua meninggal dunia. Itu. Jangan berani menghilangkan hukum syariat namanya hukum waris ini. Karena disinilah letaknya antara hibah, wasiat, dan waris itu kan sangat beda. Orang lebih condong kepada hibah, bahkan lebih condong juga wasiat, tapi warisan tidak condong, gitu loh. Maka di sini kata Nabi ini, belajarlah ilmu waris dan ajarkanlah. Ingat, ilmu yang pertama kali diambil, dicabut oleh Allah adalah ilmu waris. Nah ini sudah jelas ada warning dari Rasulullah. Maka kita harus berhati-hati sebagai orang tua. Walaupun anak itu tetap anak, tetapi ada porsinya kapan akan berbagi, kapan akan diberikan itu. Mudah-mudahan dengan memberikan hibah ataupun warisan kepada orang anak ini tidak ada masalah, tapi menjadikan kemaslahatan. Kasih sayang orang tua tidak salah, tapi belum saatnya saja untuk memberikannya. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai motivasi supaya kita berhati-hati kepada anak ini. Karena ingat, anak ini berbagai macam karakter, kata Allah dalam Al-Quran. Anak sebagai perhiasan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Yang kedua, ingat, anak bisa menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingat, sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu bisa menjadi fitnah. Ini kata Allah. Dan yang ketiga, karakter anak ini bisa juga sebagai musuh nantinya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Hai orang yang beriman, ingatlah, sesungguhnya sebagian di antara istri-istrimu dan anak-anakmu bisa menjadi musuh bagimu. Fakhdharuhum, maka hindarilah. Nah, dari karakter, dari sifat anak-anak ini kita hati-hati. Maka ketika orang tua punya harta, jangan berlebihan kepada
anak-anak. Ingat kita masih hidup, ingat nanti kita meninggal dunia, itu loh. Jangan sampai harta-harta yang kita berikan menjadi masalah dan akan tersandera orang tua di saat waktu hidupnya memberi hibah semuanya tanpa melalui warisan. Bahkan sudah tidak ada pembagian waris karena sudah diberikan hibah semua. Pasti menyesal orang tua di alam barzah. Demikian mudah-mudahan apa sampaikan dapat dipahami. Mari kita bersama-sama untuk data kreatif akan dipandu oleh Bu Lisma Junia Gasari. Baik, terima kasih Ustadz. Dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan line telepon kami ya di 0231486374 atau 0231849329. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Dan juga untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Kita sapa yang sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Kasmo di Subang ya. Mangga Alhamdulillah, silakan. semangat mendengar paparan Pak Ustadz. Bagi Alhamdulillah. waris ini saya di waktu kecil sok mendengar orang tua bagi-bagi waris gitu. Iya. Tapi tahu anak muda zaman sekarang rupanya lupa, belum ada harapan gitu Pak Ustadz gitu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kasmo di Subang? Alhamdulillah. Pak Alhamdulillah. Ustadz. Terima kasih atas pendoanya para Ustadz RRI Cirebon. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan Pak Kasmo panjang harapan Amin. Amin. untuk mendengar, memaparkan ke anak cucu yang akan datang. Iya, mangga Pak Kasmo Tidak punya silakan. apa-apa, cuman tahu gini makan. Oh, katanya Iya. dulu di RRI Cirebon ada paparan yang bagus. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga silakan Bapak Yang apa yang ingin ditanyakan, Pak disampaikan. Ustadz, Ya. bagaimana tanggung jawab orang tua nanti di akhirat itu. Ada orang nggak kebagi waris, habis ku katanya kalau anak pertama habis ku anak pertama gitu. Nah segitu. Bagaimana Baik. nanti orang tua akhir di akhirat gitu. Namanya dunya adunya Adunya ya. Iya. Gus berata Yuda, kata berata Yuda, berata perang Yuda dulu, perang Iya, dulu. Iya, baik. Terima kasih minta diterangkan masalah orang tua di alam barzah, alam Mangga. akhirat akhir. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Ustaz. Terima kasih Pak Kasmo di Subang, semoga sehat selalu dan bersama kami di Mutiara Pagi, khususnya di pagi hari ini tentang mengenai tanggung jawab orang tua ya di akhirat, kaitannya dengan seandainya orang tua ini memberikan hibah semua, berarti karena judul masalah hibah nih kepada anak-anaknya, gimana tanggung jawabnya. Pada salah satu anaknya mungkin salah ya, satu anaknya juga bisa, ataupun semua anak tapi bukan cara waris gitu loh. Iya. Nah, ya kalau kita merujuk dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14 itu jelas sekali kan di situ. Kita bicara akhirat kan kita tidak tahu tapi pasti adanya kan gitulah. Dan ketika tidak menjalankan syariat itu melalui hibah saja tapi melalui warisan, tidak melalui warisan, maka mungkin Allah mengancamnya ya wa may ya'silah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu narun khalidan fiha walau adzabun mubin. Itu suatu kepastian. Nah, kita sebagai anak ini bisakah untuk rekonstruksi ulang? Sudah orang tua sudah sudah kadung bahasanya itu loh. Iya, udah terlanjur. Sudah terlanjur, ibaratnya sudah nasi jadi bubur. Buburnya tinggal jadi bubur ayam. Bubur ayam enak gitu loh. Nah, maka bagaimana cara sebagai anak yang soleh atau solehah itu kalau bisa rekonstruksi gitu loh. Dan alhamdulillah saya pernah membagi waris tapi sudah memberi hibah anak orang tua kepada anak. Nah, anaknya niat baik. Kebetulan anaknya sebagai salah satu mahasiswa saya itu. Kemudian saya sampaikan hal demikian, ternyata anak pun dia nyadari pernah orang tua memberi hibah kepada anak-anak, termasuk dia juga dapat.
Nah setelah sampaikan seperti ya kayak gini ini, menyadari kemudian anak salah satunya itu ada 4 anak ngobrol sama kakak adiknya, diterima oleh kakak adiknya. Alhamdulillah. Kemudian rekonstruksi ulang, alhamdulillah selesai. Nilainya tidak sedikit banyak, sekitar 8 miliar gitu loh. Oh, pantas banget Ustaz. Nah, walaupun anaknya yang usulkan itu perempuan, kan dapat sedikit kan, gitu loh. Kemudian saya sampaikan kepada anak yang lainnya, namanya wariskan kan barenemu kata saya. Kemudian bisakah memberi hibah kepada adik kakaknya yang perempuan itu? Jadi anaknya 4, lakinya 2, perempuannya 2 gitu loh. Alhamdulillah memberi hibah juga adik kakaknya kepada adik kakak yang perempuan. Itu sangat luar biasa dan ada nilai positifnya melalui terima kasih Ang, terima kasih De. Jadi ada nilai positifnya. Dan orang tua yang sudah meninggal dunia di alam barzakh insya Allah tenang dan senang dengan pemberian waris melalui rekonstruksi. Orang tua sayang kepada anak memberi hibah semua itu nyata itu. Nah, mudah-mudahan di RRI pun ketika mendengar hal yang ini, ya yang sudah terlanjur masih ada istilah lain namanya apa? Rekonstruksi. Awalnya orang tua memberi hibah salah, tapi kita luruskan melalui pembagian waris sesuai dengan tuntunan Allah surat An-Nisa 11:12, 2:1, anak perempuan dapat 1, anak laki-laki dapat 2. Walaupun sudah ada nilainya berupa rumah, berupa sawah, kebanyakan sawah ya. Nah, kemudian dinilai berapa nilainya, kemudian dinilai taksir, kemudian nah ternyata anak yang tadinya perempuan dapat 100 umpama nih, kemudian dapat hibah dari kakak adiknya, malah bertambah menjadi 180 umpama. Yang anak laki-lakinya kan dapat 200 kan, kalau bandingannya kan gitu loh. Beda tipis nggak apa-apa, tapi berdasarkan kelogohan hatinya. Anak laki 2 sama nggak karakternya, sama nggak hatinya. Nah itu yang dimaksud. Karena dalamnya lautan bisa kita selami, tapi dalamnya hati seseorang tidak bisa kita perkirakan. Jadi itu luar biasa dengan rekonstruksi ulang ini. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua jangan melakukan memberi riba saat kita masih hidup. Gitu. Kalaupun sudah terlanjur, mudah-mudahan anak-anaknya termasuk anak yang soleh dan soleha, sehingga bisa merekonstruksi yang orang tua salah tadi. Itulah. Walaupun berapapun hartanya tetap untuk anak sebetulnya sih, tapi caranya saja yang benar. Demikian. Kalau misalnya Ustadz hartanya beneran habis gitu. Iya, sudah habis emang. Sudah habis, nggak ada beneran nggak bersisa gitu. Oh, gitu, tadi kan gambarannya kayak bener-bener nggak kebagian lah gitu. Nah itu rekonstruksinya gimana? Kan karena memang nggak ada yang tersisa gitu. Oh gitu ya. Iya, kalau tadi yang disampaikan sama Pak Kasmo kan bener-bener habislah oleh salah satu anak gitu. Iya. Sehingga berata Yuda. Iya, kan kebanyakan jadi begitu gitu. Ustaz. Nah itu gimana kalau mau rekonstruksi sementara barangnya nggak ada gitu? Yang jelas kita harus menyadari atas kesalahan orang tua. Kemudian kalau sudah habis juga, kita harus kumpul semua anak-anaknya, saling menyadari kita tuh salah loh. Nah kemudian sudah habis benar gitu loh, maka tetap rekonstruksi nilai tadi, maka nilai tadi kurang dan lebihnya itu ada istilahnya hibah, walaupun sudah habis loh ya. Nah supaya kita ibaratnya tuh menghapus kesalahan-kesalahan orang tua dengan cara hibah tadi gitu loh. Jadi saling menyadari nantinya, insya Allah pintu taubat tidak akan tertutup. Amin. Dan kita memberikan merasa penyesalan itu. Orang tua walaupun salah, tapi orang anaklah yang memberikan meluruskan persoalan waktu orang tua masih hidup itu. Dan orang tua tersandra di alam barzakh pun. Jadi bahasa Jawa getun. Apa getun itu bahasa Indonesianya itu? Menyesal. Karena di alam barzakh kan tidak ada istilahnya kebohongan, tidak ada istilahnya penipuan dan itu nyata di alam barzakh. Itu akan melihat kita saat waktu meninggal dunianya, melihat kita masih hidup maksudnya gitu. Orang tua yang tersandra ya. Iya. Ustaz. Misalnya sekalipun anak yang beneran nakal gitu. Ustaz. Ya beda kalau itu. Ini kita bicara tadi dengan tema ini, kasih sayang orang tua kepada sepanjang masa itu. Kalau maksudnya saking gitu. sayangnya ya. Saking sayang tapi salah. Kalau anaknya yang nakal udah nggak ada urusan berarti Oh sama beda. Berarti gitu ya Beda Ustaz kasusnya ya. Iya, misalnya kan ada tetap orang tuanya mau benar, anaknya yang nakal.
Oke. Nah, baik. kali ini kaitannya dengan tema ini maksudnya. Siap. Orang tua sayang kepada anak semuanya dibebas semua gitu loh. Itu yang salah ya Ustaz. Iya. ya? Nah, kalau masalah anak kan beda lagi. Iya, anaknya nguasain. Menguasai itu beda lagi itu loh. Dihabisin lagi. Dihabisin sama dia gitu loh. Sehingga orang tua pun sangat keselnya, udahlah jangan kasih juga kan gitu kadang-kadang gitu. Makanya orang tua kan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180. Iya. Sayang-sayangnya orang tua ketika saat ada tanda-tanda kematian, maka wasiatlah. Ternyata wasiat ini kan ada likes and dislike. Ada yang suka dan tidak disukai. Kalau suka dikasih banyak, kalau tidak suka Nggak dikasih sedikit, sama malah sekali. dikasih sama sekali. Maka ayat ini Iya. dinasah oleh surat An-Nisa ayat 11. Baik. Semua anak dapat hak dan haknya proporsional sudah diberikan oleh Allah melalui Al-Quran tadi 2:1 utamanya. Dan ini problem dalam masyarakat, orang tua pun menjadi masalah, kata orang ini dapat 1 dapat 2 kenapa gitu loh. Nah ini kok bisa protes ya, Allah yang ngatur loh. Nah itu salahnya orang tua kan protes, Baik. tapi solusinya bikin sendiri aturannya, itu yang salah demikian. Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita sapa lagi yang sudah tersambung di line 59 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Liswali Sari. Iya Bu Indra. Yang sedang ditemani siapa? Sama Samara sama Wikan pagi ini Ibu. Oh ya, Iya. salam juga buat para pejuang Mutiara Pagi ini. Iya, terima Luar kasih biasa Ibu. pejuang Mutiara. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Faki SAG MESI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Iya, 30 September kita dapat berita duka lagi mengenai Iya, santri itu santri ya. Iya. di Sidoarjo. Sidoarjo. Iya, iya. Iya. Bagaimana kalau di antara santri itu ada yatim piatu yang dimasukkan ke pesantren itu oleh orang yang mendapat titipan Amanah hak kita ya. waris untuk anak yang masih belum balik itu, Pak Kiai. Mohon penjelasannya. Masya Allah. Baik. Terima kasih. Ya. Dapat Salam warisannya. juga buat Mbak Isma, Mbak Samara dan Irfan atau salah itu. Mas Wikan. Oh iya. Wikan Ibu. Iya. Baik. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Ibu Indra di Desa Pelayangan. Mangga silahkan Ustadz. Ini memang masih baru banget ya. Baru tadi kemarin ya. Kemarin lusa. Iya, kami juga turut berduka cita atas tragedi ataupun musibah di pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur ya. Mudah-mudahan diberikan kelapangan hati semua keluarganya. Amin, dan amin. juga husnul khotimah bagi yang meninggal dunia, bagi yang sakit ataupun cedera ataupun luka, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Amin. Kaitannya dengan persoalan itu seandainya seandainya, tadi juga seandainya. Iya. Salah satu anaknya itu kategori anak yatim Anak gitu yatim loh. piatu, Dan anak yatim piatu kan orang tua meninggal dunia nih. Iya. Nah, ketika orang tua meninggal dunia kan sebelum kejadian ini ya, Iya. kemudian pasti dapat hak waris dari orang tuanya. Iya. Dan ketika anak yatim tetap harus dijaga hak-hak milik anak yatim. Apalagi ketika memakan harta anak yatim, kata Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 itu bagaikan makan bara api dalam perutnya. Maka hati-hati memanfaatkan harta anak yatim ini. Kalau sekiranya anak yatim dan punya hak waris, itu harus dijaga dan harus ada walinya yang merawat harta-hartanya. Siapa walinya? Yang paling tidak kalau orang tua laki berarti ayah meninggal dunia, maka yang menjaga adalah ibunya. Ketika ibunya menikah lagi sumpama, ya harus jaga hak milik anak yatim ini, itulah. Apalagi anak yatimnya meninggal lagi sumpama nih kalau ceritanya Bu Indah, karena posisinya di lokasi kecelakaan, meninggal lagi sumpama itulah. Maka siapa hak milik anak yatim itu tentunya untuk orang tua yang masih hidup.
Kalau anak yatim piatu seumpama selain anak yatim piatu berarti ayah ibunya meninggal dunia lagi. Iya. Maka hak warisnya untuk saudara anak yatim tadi. Kakak adiknya. Saudara ya, kandungnya, maksudnya. kakak atau adiknya itu. Karena kategori anak yatim piatu. Ayah sudah meninggal, ibu sudah meninggal. Ketika meninggal anak yatim piatu dan punya harta dari orang tuanya juga, karena anak kan belum kerja kan, otomatis kan masih hak milik dari orang tua dia dapatkan dari warisannya. Nah, ketika anak yatim meninggal dunia akibat kecelakaan tadi, maka hak warisnya adalah saudara kandungnya, kakak adiknya. Mudah-mudahan nyambung ya jawabannya ini ya. Ya. Karena seandainya kan, Ya, seandainya. ternyata dikaitkan dengan kejadian kan gitu. Iya. Maka itulah, karena semuanya ada aturan, semuanya sih gampang sih. Ya, tapi yang sangat susah kan menyadarkan ahli waris itu. Iya. Cara pembagian sangat mudah insya Allah. Nah itu, malahnya melalui RR ini mengedukasi bersama-sama lah, sharing bersama-sama. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Saling nasihat dalam kebenaran. Itu saja barangkali. Baik. Mudah-mudahan tidak lagi jaka sembung naik ojek gitu lah. Siap Ustaz. Atau jaka terima sembung kasih. gawa golok, nggak nyambung nok gitu. Baik, siap Ustadz. Ini kembali kita sapa pendengar kali ini yang sudah berkirim WhatsApp ya Ustadz ya. Ada Bu Reni di Plumbon. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Assalam. Jika ada anak yang menitipkan orang tuanya ke panti jompo karena memang anaknya ini betul-betul tidak mampu merawatnya, ini berdosa atau tidak Ustadz? Dan bagaimana dengan tujuan orang tuanya agar tidak sengsara untuk urusan makan dan sebagainya? Kemudian bagaimana juga dengan anak-anak yang mampu atau berkecukupan tapi memasukkan orang tuanya ke panti jompo, itu bagaimana Ustadz? Mohon jawabannya, terima kasih buat Mbak Isma, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih, doa yang sama untuk ibu sekeluarga ya. Mangga Ustadz, silakan. Ya, terima kasih Bu Reni di Plumbon. Kita harus sadar sebagai anak dulu ya. Ya. Jadi kita harus perhatikan orang tua dulu. Kita masih kecil. Orang tua tidak memilah-milih kasih sayangnya. Semuanya disayangi semua anak-anak itu. Sampai 10 anak orang tua bisa merawatnya. Iya kan? Nah, kita saat berbalik, orang tua yang sudah tua renta, anaknya 10 atau berapalah katakanlah. Kalau bisa jangan diberikan atau dititipkan ke panti jompo. Berapapun susahnya, berapapun sibuknya, tetap orang tua harus kita rawat, kita jaga. Ingat kasih sayang orang tua ke anak tadi itu loh. Nah, di situ. Lalu bagaimana? Ada 2 persepsi ya. Orang tuanya, anaknya mungkin sibuk tadi. Iya, di sini karena Iya. benar-benar nggak bisa ngerawat. Iya, nggak gitu. bisa ngerawat. Jadi dititipin ke panti jompo. Sekarang anaknya ada berapa? Kalau lebih dari 1, apakah bisa? Nggak bisa pada Sama anak sekali yang tidak. lain? Kan gitu. Yang penting kalau kita melihat dari aslinya orang tua dibawa ke panti jompo itu aslinya sebetulnya secara umum ya salah orang tua sebetulnya sih. Sebabnya apa? Waktu orang tua masih hidup salah satunya meninggal dunia baru masalah. Yakni ketika orang tua meninggal kan tetap dapat hak waris sebetulnya. Hak waris orang tua lebih banyak daripada anak. Jadi asalnya gitu asalnya. Karena tidak dibagi waris, maka semuanya sudah menjadi hak anak semua. Akibatnya orang tua tidak punya harta. Nah, sementara kasih sayang anak orang tua sepanjang gala. Maka akibatnya kesibukan. Iya benar, anak punya anak lagi. Apalagi anak kerja lagi, kan ini. Nah, maka orang tua karena kesibukan anaknya dengan dalil itu kemudian dititipkan ke panti jompo. Ini tidak tepat. Itu. Tetap di rumah saja. Itu kalau bisa ya. Sebagai bukti birrul walidain, anak kepada orang tua. Nah, kesalahan sebetulnya orang tua ini habis semua sih masalah. Coba kalau orang tuanya kaya, sampai ke sana nggak kira-kira? Enggak. Kenapa orang tua masih kaya? Ya tadi, kalau cara waris kan gitu loh. Seandainya yang meninggal ayahnya kan si ibunya kan dapat 2 hak. Iya. Satu Yang gonogini bagi separuh kan. Iya. Yang kedua warisan dari warisan suami. suaminya. Itu yang benar kan gitu. Nah, hal demikian itu hilang gitu loh. Tidak dipraktekkan masalahnya. Akibatnya orang tua sayang kepada anak diberikan semua kepada anak.
Orang tua tidak punya apa-apa kan? Iya. Dan orang tua pun menyadari tidak punya penghasilan karena sudah tua renta, tidak mungkin kerja kan? Nah, itu karena orang tua sudah tidak penghasilan, harta-harta pun sudah diberikan kepada anak. Dampak negatifnya akhirnya orang tua tidak punya rasa marwah kepada anak. Sehingga orang tuanya dititipkan di panti jompo. Kalau bisa jangan, gitu loh. Karena banyak cerita-cerita di googling segala macam tuh. Itu kan tidak, akibatnya orang tua kan menderita, gitu loh. Nah, di situ. Kalau sekiranya anak lebih dari satu, dimusyawarahkan lah, gitu loh. Artinya kita jangan sampai kayak panti jompo. Ingat, sekarang kan ada juga orang tua itu tidak membutuhkan harta sebetulnya, butuh kasih sayang. Iya. Ngobrol sama anak sangat luar biasa senang. Anaknya juga ribut HP lah, segala macem lah kan, gitu loh. Malah kadang orang tua anak itu lebih sibuk makan bersama dengan teman kadang-kadang, tapi tidak pernah orang tua diajak makan bersama di tempat rumah makan, tak apa-apa kan, gitu loh. Ini itu kan problemnya kan demikian, gitu loh. Jadi kalau bisa tetap orang tua disayangi oleh anak-anaknya. Maka judul inilah mengingat kita, ingat loh, belum titik tapi masih koma. Karena lanjutannya adalah kasih sayang anak ke orang tua hanya sepanjang gala. Itu. Maka harta-harta yang kita didapatkan sebagai orang tua jangan berikan semua kepada anak. Dinikmati saja, gitu loh. Tanggung jawab orang tua ke anak sudah lepas manakala anak sudah berumah tangga. Dan ketika berumah tangga itulah sinergitas antara suami istri. Suami istri salah satunya anaknya kan. Nah, gitu. Dan insya Allah ketika orang tua sudah menikahkan anak, sudah lepas tanggung jawabnya. Dan anak pun jangan menggantungkan kepada orang tua. Kata hari Nabi, ketika orang tua kaya, bukan kita mengadakan orang tua. Inilah dadaku, kata Nabi dalam hadisnya itulah. Itu adalah sejatinya seorang pemuda yang baik itu. Bukan inilah orang tua saya. Karena orang tua kaya belum tentu anak akan bahagia juga. Karena kebahagiaan anak itu manakala mendapatkan hasil dari keringatnya sendiri. Kalau dari pemberian dari orang tua itu, mohon maaf ya, ini kan tidak menjadikan kebahagiaan mutlak, tapi kebahagiaan semu. Sepanjang orang tua masih kaya. Tapi ketika sudah meninggal, sudah habis, gimana kira-kira? Berpangku tangan dan seterusnya, itulah. Maka disitulah pentingnya kita sharing itu, bahwa kewajiban orang tua ke anak ini sampai sebatas anak sudah menikah. Itu. Baik, Ustadz, terima kasih. Ini selanjutnya kita sapa Aki Gazi yang ada di Paderek Majalengka. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, adakah metode khusus yang menerapkan nasihat dan pendidikan dari Luqman kepada anak-anaknya agar tercipta dan menjadi wujud nyata kasih sayang orang tua terhadap anak? Begitu juga menjadi wujud nyata hormat dan kasih sayang anak terhadap orang tua, terutama menghadapi orang tua yang memasuki masa lansia. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih juga untuk Tais sama-sama. Mangga, silakan Ustadz. Iya, emang salah satu di antara bukti pendidikan orang tua ke anak kan itu contohkan di Al-Quran ya. Iya. Ya, siapa namanya itu, Luqmanul Hakim, itu luar biasa itu. Bagaimana metode khususnya ada enggak gitu loh. Ya sementara belum saya menemukan, tapi paling tidak kita sebagai orang tua paling tidak punya anak itu dititipkan saat waktu masih kecil di pondok pesantren kan, sebagai kawat candal di muka lah. Jadi anak itu dididik yang luar biasa, utama terpaan ataupun ilmu terapannya tentang akhlak sebetulnya. Ketika anak di pondok pesantren tuh utama akhlak kepada diri pribadi, akhlak kepada sahabat teman, akhlak kepada guru, utama lagi akhlak kepada orang tua. Itu dalam 1 tahun itu selalu pondok itu yang saya tahu itu adalah didikan utama adalah akhlak dulu, etika, sopan santun kepada siapapun termasuk pada orang tua. Maka ketika anak sudah dewasa minimal atau sudah SD lah, selesai SD di pondok pesantren kan, ini dampak positifnya insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalaupun tuntunan itu ya emang dalam Al-Quran itu dijabarkannya juga ada dalam kitab-kitab yang lain kan gitu loh.
Nah, itu. Tapi pasti adalah tuntunan-tuntunan. Tapi setidaknya itu contoh konkretnya Luqmanul Hakim yang sudah diabadikan di Al-Qur'anul Karim. Setidaknya Luqmanul Hakim itu memberikan kepada anaknya wala tusyriku billah wabil walidaini ihsana, kalau nggak salah. Jadi ada 2 kategorinya anak didikan dari Luqman. Pertama, jangan bersyirik ataupun menduakan Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena di samping kita dapat nikmat dari Allah, juga nikmat dari manusia, salah satunya melalui orang tua itu. Nah, itu diantaranya garis besarnya Luqmanul Hakim mendidik anak-anaknya jangan sampai bersyirik kepada Allah dan harus berbuat baik kepada kedua orang tua itu. Dan kita sebagai orang tua pun ya, kita harus sadar juga kasih sayang orang tua ke anak itu sepanjang masa, tapi ingat kasih sayang anak orang tua sepanjang jalan. Maka ada batas-batasannya kewajiban orang tua kepada anak, tidak semuanya. Di situ. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita sapa pendengar yang juga sudah berkirim live chatnya di kanal YouTube kita. Ada Pak Hasanuddin nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana kalau harta itu tidak dibagi wariskan ke anak, tapi diberikan ke masjid sebagai amal jariah? Terima kasih banyak Ustadz. Silakan. Oke, Pak Hasanuddin di mana? Nggak ada, ini karena berkirim live chat di YouTube nih. Iya. Jadi ketika orang tua memberikan memberikan wakaf semua kepada masjid, itu juga salah. Karena ada salah satu hadis Nabi mengatakan, kata sahabat Nabi itu, saya ini anak cuma 1 perempuan, hartanya banyak. Bolehkah saya bersedekah, berinfak kepada masjid 2/3-nya? Dijawab oleh Nabi, tidak boleh. Bolehkah setengahnya? Tidak boleh. Bolehkah sepertiganya? Baru Nabi nyampaikan boleh. Nah, dasar dari hadis Nabi inilah, entah hibah, entah wasiat kepada yang lain selain orang kepada anak, maka maksimal 1/3. Karena kata Nabi dalam hadis berikutnya, jangan sekali-kali meninggalkan ahli waris dengan hidupnya minta-minta. Sebabnya apa? Ahli waris minta-minta kan hartanya diberikan semua kepada masjid, tidak diberikan kepada anak-anaknya. Maka kalau sekiranya 100 juta, maksimal 1/3 berarti berapa sepertiganya? 30. Ya, 30-nya kemudian sisanya diberikan atau dibagi waris kepada anak-anaknya. Ini tidak boleh. Kata Nabi loh ya, bukan kata saya. Ya, dalam buku situ ada. Jadi saya mengutip dari hadis Nabi itu bahwa orang tua memberi hibah ataupun infak sodako ataupun wakaf selain kepada orang pada ahli waris itu maksimal 1/3 itu. Baik, jadi lagi-lagi ya Ustadz, tujuannya baik belum tentu ya. Iya. Walaupun mungkin pikiran orang tuanya, kenapa nggak dibagiin waris? Anak saya udah dikasih banyak. Udah kaya lagi. Iya, udah kaya lagi. Jadi udahlah, dikasih ke masjid aja buat amal jariah. Ternyata tetap nggak boleh ya Ustaz. Nggak boleh. Jadi aturan kan sudah ada. Iya. Kita kan yakin kepada Allah, ya kepada Rasulullah kan. Yakin kepada Allah, ada tuntunannya berupa Al-Quran. Kita percaya yakin pada Rasulullah, ada tuntunannya. Nanti hadis Nabi kan itu loh. Nah, dari hadis Nabi dan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, itu loh. Walaupun anaknya kaya, emang benar saya pernah juga ditanya waktu saya talim itu, anaknya satunya masih di luar negeri, anaknya satunya hidupnya udah mewah di Jakarta. berseri lah Ustaz ya. Iya, sudah berseri. Gimana nih saya punya rumah ini untuk masjid semua, mohon maaf tidak boleh. Tetap diberikan atau dibagi waris nanti ketika kamu meninggal dunia loh lah. Nanti ketika anaknya karena kaya tadi kemudian nerima harta waris orang tua, kemudian memberi riba kepada masjid atas nama orang tuh jauh lebih bagus gitu loh. Berarti anaknya soleh itu namanya. Baik siap Ustaz. Tapi tetap awalnya anak dapat hak dulu. Oke. Baik Ustaz, ini Bu Indra kayaknya masih penasaran sampai berkirim WhatsApp nih Ustaz. Lanjut yang tadi nih. Jadi kalau santri yang meninggal itu hidupnya sebatang kara dan gitu. Yang merawat dia adalah orang yang dititipin harta warisan milik anak tersebut. Apakah orang yang merawat ini akan mewarisi harta anak tersebut? Oh gitu. Oke. Yang merawat anak yatim tadi karena tidak ada hubungan waris, tidak ada hubungan keluarga, maka tidak saling mewarisi.
tapi dapat hak melalui hibah saja. Hibah tadi maksimal berapa? 30%. Sepertiga Iya, atau 30%. 30% sama. Sepertiga terus Iya, iya. 30% sama gitu loh. Nah, 2/3-nya atau 70% itu siapa gitu loh. Untuk keluarganya. Ya, Kalau nggak sebatang ada. kara, iya Ustaz, nggak ada sebatang kara. Ya, ini diberikan kepada apa namanya? Kalau bisa 2/3 untuk sodako jariyah. Oh, jadi ini yang benar bisa buat amal Sodako jariah. jariyah itu loh, ditempelkan ke masjid dan seterusnya itu loh. Karena dengan sodako jariyah ini akan mengalir untuk dia anak yatim piatu yang sebatang kara itu. Dan kalau bisa diberikan kepada Basnas sebagai Baitul Mal sekarang itu. Karena Baitul Mal melalui Basnas itu tidak hanya fokus masalah zakat dan sodako saja, tapi Basnas ini ada mengelola DSKL, dana sosial keagamaan lainnya. Dana sosial kalau itu salah satunya adalah harta waris di saat orang tidak punya ahli waris, gitu. Baik. Dan bila perlu ditekankan sebagiannya untuk sodako jariyah diwakafkan ke masjid supaya jelas dan tidak konsumtif, tapi nilainya bertambah melalui nilai itu ditempelkan masjid untuk sarana tempat ibadah itu. Baik Ustadz, ini mungkin bisa dijawab dengan singkat. Ada dari Pak Edi Supriyadi. Alhamdulillah katanya Ustadz bisa bersua via live YouTube dengan mubalik pilihan saya nih. Barakallah, sehat-sehat selalu Ustadz. Izin bertanya, warisan orang tua itu cuma rumah tapi nggak laku-laku dijual, ini bagaimana Ustadz? Mohon singkat saja kalau tinggal 2 menit lagi Ustadz. Ya, rumah tetap diwaris ya, dengan dinilai berapa nilai harganya, siapa ahli warisnya. Nah, dengan rumah ini kalau bisa jangan dijual kalau saya sih, tapi disusukin aja. Iya, disusukin. Kalau terpaksa tidak ada nyusukin salah satu ahli warisnya, baru alternatif terakhir dijual. Lalu tidak laku-laku, ya gampang. Ya, kita isyarat lah, doa kepada Allah supaya cepat laku kan gitu loh. Sangat gampang sebetulnya, tidak ada yang susah. Yang penting kita menyadari nggak bahwa harta itu sebagai warisan harus diwaris dulu. Insya Allah kalau diwaris dulu dengan cara syar'i, Allah memudahkan gerak langkah ke depannya itu sebetulnya. Tapi kadang-kadang kan belum bagi waris, pengen dijual dulu, itu yang salah demikian. Gitu loh. Iya betul Ustaz. Kalau bisa bagi waris dulu, baru nilainya berapa, baru dijual. Nyatanya gampang kok. Karena kita atas ridho ada izin dari Allah SWT. Ingat, walaupun sebuah rumah itu adalah amanah dari Allah SWT. Itu yang paling utama itu dulu. Jangan jual dulu gitu loh. Lagi waris belum. Luruskan niat dulu kan gitu. Sangat mudah bagi Allah untuk memudahkan kita kalau kita benar taat kepada Allah. Demikian. Baik Ustadz, ini karena waktunya tinggal 1 menit lagi, maka sebagai penutup Ustadz. Terima kasih para pendengar dimanapun ada. Kalau kita sebagai orang tua ingat kasih sayang orang tua ke anak sepanjang masa, belum titik. Ingat, kasih sayang anak ke orang tua sepanjang gala. Maka kita sadari, jangan semuanya harta diberikan kepada anak. Kita nikmati saja kewajiban orang tua ke anak hanya sampai setelah orang anak itu menikah. Insya Allah akan dipenuhi oleh Allah kalau orang tua anak itu sudah menikah. Karena sinergitas antara suami istri luar biasa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Nasoha Fakih, SAGM ESY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Dan pendengar, hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih dan semoga perjumpaan kita semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga di sini kami hadirkan Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.